Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Galih Bagus Hardianto dengan NIM 2305120440 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan teknologi keamanan pada Cloudflare. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan tampilan web seperti ini ketika kita akan membuka website. Nah, jadi tampilan ini tuh merupakan tampilan untuk memverifikasi apakah kita itu benar-benar human ataukah botnet. Nah, ini tuh menggunakan salah satu fitur keamanan yang tersedia di Cloudflare. Nah, jadi kita sebenarnya sudah cukup familiar dengan Cloudflare ini tanpa disadari. Oke, kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Oke, sebelum itu kita akan bahas dulu apa itu Cloudflare. Nah, jadi Cloudflare ini merupakan platform keamanan dan performa website global yang telah berdiri sejak tahun 2009. Dan pada Agustus 2022, Cloudflare telah digunakan oleh lebih dari 26 juta situs web pada tahun 2022. Jadi Cloudflare ini sudah banyak sekali digunakan di situs-situs web untuk keamanan ataupun meningkatkan performa website. Nah, Cloudflare ini memiliki jaringan global yang tersebar di lebih dari 250 kota di seluruh dunia. Untuk service-service yang ditawarkan oleh Cloudflare itu bukan hanya keamanan, tapi juga performa. Yang pertama di sini ada CDN atau Content Delivery Network. CDN ini fungsinya untuk menyimpan dan melayani situs web dari server terdekat secara geografis. Nah, seperti yang di slide sebelumnya, Cloudflare ini memiliki lebih dari 250 data center yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian ada firewall. Nah, jadi firewall ini fungsinya untuk melindungi situs dari ancaman keamanan seperti hacker ataupun serangan-serangan lainnya. Kemudian ada DNS Management. Nah, jadi Cloudflare ini merupakan DNS Management juga. Dan untuk menggunakan kebanyakan service dari Cloudflare itu kita harus menaruh domain kita di Cloudflare. Jadi kita menggunakan DNS Management milik Cloudflare. Jadi DNS ini fungsi dasarnya untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Namun di Cloudflare ini DNS ini dikembangkan dan diberi keamanan-keamanan yang lebih. Kemudian ada SSL atau TLS. Ini untuk menjaga keamanan situs web. Nah, biasanya ini untuk HTTPS. Kemudian Analytics yaitu untuk melacak aktivitas di situs web kita. Ya, Analytics ini kita dapat melihat traffic yang masuk atau keluar. Oke, kita oke di sini kita akan fokuskan ke fitur keamanan aja. Jadi kita tidak bahas lebih lanjut untuk peningkatan performanya. Untuk fitur keamanan yang pertama yaitu perlindungan IP. Nah, jadi di sini Cloudflare bertindak sebagai perantara antar pengunjung dan server asli website. Jadi ketika klien itu akan terhubung ke sebuah server yang berada di bawah Cloudflare, maksudnya server yang menggunakan Cloudflare, itu klien tidak akan terhubung langsung ke server. Akan tetapi ada Cloudflare di tengah-tengah sebagai perantaranya. Nah, di sini bisa dilihat semua traffic akan melewati server Cloudflare terlebih dahulu sebelum mencapai server asli. Nah, jadi sebenarnya si klien terhubung ke Cloudflare dan si Cloudflare akan menghubungkan ke server asli. Sehingga IP server asli akan disembunyikan di balik jaringan Cloudflare. Nah, tentu
ini sangat berguna dan sangat menambah keamanan dari server kita. Karena IP server kita tidak secara langsung terekspos ke publik. Untuk mengaktifkan perlindungan IP ini bisa di DNS Management, kemudian pilih di proxy. Seperti yang ada pada gambar di samping ini. Oke, kemudian ada SSL TLS. Jadi SSL TLS ini merupakan protokol keamanan untuk menenkripsi komunikasi antara pengguna dan server website. Nah, SSL ini mengubah HTTP menjadi HTTPS untuk koneksi yang lebih aman. Nah, SSL TLS ini mengenkripsi data yang dikirim antara browser, pengguna, dan server. Kemudian SSL TLS pada Cloudflare ini menggunakan sistem enkripsi dua lapis. Jadi antara pengguna ke Cloudflare dan Cloudflare ke server asli. Kemudian SSL TLS ini juga dapat mencegah serangan man in the middle dan pencurian data. Kemudian ada Web Application Firewall atau WAF. Nah, Web Application Firewall atau WAF ini adalah sistem keamanan yang dirancang khusus untuk melindungi dan mendeteksi celah keamanan aplikasi web dari serangan cyber. Cara kerja dari WAF sendiri yaitu yang pertama memantau dan menganalisis trafik HTTP atau HTTPS yang masuk dan keluar dari aplikasi web. Setelah dipantau, kemudian traffic akan difilter dan Cloudflare akan memblokir paket data yang mencurigakan sebelum mencapai server. Kemudian Cloudflare juga akan membandingkan setiap permintaan dengan aturan keamanan yang telah ditentukan. Nah, jadi di Cloudflare sendiri eh, kita dapat membuat rules keamanan. Nah, di Cloudflare sendiri kita dapat membuat rules-rules untuk meningkatkan keamanan dari server kita. Oke, kemudian jenis-jenis serangan yang dapat ditangani oleh WAF. Yang pertama ada SQL injection atau SQI. Jadi SQL injection ini hacker itu akan mengirimkan sebuah script berbahaya untuk mengeksploitasi database kita. Nah, jadi WAF ini dapat menangani serangan SQI ini. Ini dapat mencegah eksploitasi celah keamanan database. Nah, kemudian ada cross-site scripting atau XSS. Nah, ini dapat melindungi dari script-script berbahaya yang mungkin dikirimkan si hacker ke server kita. Kemudian ada DDoS attack. Jadi DDoS ini merupakan sebuah serangan dengan membanjiri server kita dengan traffic yang sangat besar sehingga server kita tidak dapat lagi menangani request. Nah, di Cloudflare ini juga dapat menangani DDoS attack dan akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian WAF ini juga dapat eh, melindungi server kita dari malware yang mungkin dikirimkan dari network. Oke, kita akan masuk ke pembahasan DDoS. Jadi ini merupakan sebuah fitur yang mungkin umum dari Cloudflare yaitu DDoS protection. Tapi sebelum kita bahas DDoS protection, mungkin kita akan bahas dulu apa itu DDoS. Jadi DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan cyber yang dilakukan dengan membanjiri server, jaringan, atau situs web dengan lalu lintas internet yang sangat besar. Jadi si hacker akan mengirimkan traffic yang sangat besar ke server
sehingga server bisa saja tidak kuat untuk menangani request-request tersebut, traffic tersebut, sehingga server dapat saja mengalami down atau tidak bisa lagi menangani request-request yang original, request-request yang memang itu request yang benar. Nah, di Cloudflare ini juga dapat memiliki sistem perlindungan DDoS dengan cara yang pertama jaringan global CDN. Nah, jadi Cloudflare akan mendistribusikan lalu lintas berlebih ke seluruh server global milik Cloudflare. Jadi ketika ada traffic yang sangat besar, Cloudflare ini akan mendistribusikan lalu lintas berlebih itu ke seluruh server globalnya. Kemudian Cloudflare juga dapat memblokir lalu lintas botnet sebelum mencapai ke server. Kemudian ada sistem deteksi dan mitigasi. Itu perlindungan always on tanpa konfigurasi tambahan. Kemudian ada monitoring serangan secara real time. Kemudian ada perlindungan DDoS layer 3 yaitu network layer, layer 4 atau transport layer, dan juga layer 7 atau application layer. Kemudian ada mode I'm under attack. Nah, jadi mode I'm under attack ini adalah tampilan yang pertama kali tadi kita bahas. Nah, itu adalah salah satu fitur dari Cloudflare yaitu I'm under attack. Jadi, sebelum masuk ke webnya, Cloudflare akan menampilkan halaman verifikasi CAPTCHA yang fungsinya untuk mendeteksi apakah itu traffic real ataukah bot. Nah, kemudian Cloudflare akan memblokir akses bot secara otomatis. Kemudian ada rate limiting, yaitu membatasi jumlah permintaan per IP. Nah, jadi sebuah komputer tidak dapat lagi mengirimkan traffic yang sangat besar karena di sini telah dibatasi. Nah, ini juga dapat mencegah HTTP flood attack. Kemudian ada Cloudflare Tunnel. Jadi Cloudflare Tunnel ini adalah sebuah layanan yang memungkinkan pengguna dapat menghubungkan server atau layanan lokalnya dengan server Cloudflare tanpa membuka port secara publik. Nah, cara kerjanya yaitu menggunakan Cloudflare sebagai konektor antara server lokal dan Cloudflare. Nah, ketika user mengakses melalui domain, server Cloudflare akan mengakses layanan dari dalam server lokal kemudian meneruskan ke user. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan port forwarding atau membuka port untuk publik, sehingga ini jauh lebih aman. Kemudian adalah Zero Trust. Jadi Zero Trust Security adalah sebuah paradigma keamanan modern yang menerapkan prinsip never trust dan always verify untuk setiap akses ke sumber daya atau resource. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada akses manajemen untuk autentikasi dan otorisasi. Kemudian ada gateway untuk kontrol dan filtering traffic. Kemudian ada browser isolation untuk keamanan browsing. Kemudian ada word client untuk koneksi yang aman. Cara kerja dari Zero Trust ini yang pertama adalah autentikasi berlapis. Nah, jadi di sini menggunakan OTP atau one time password melalui email. Kemudian ada integrasi dengan berbagai layanan autentikasi juga seperti Google, Azure, GitHub, dan lain-lain. Kemudian ada dukungan untuk OAuth 2 dan OpenID. Kemudian ada opsi untuk meminta justifikasi akses. Kemudian ada control access, yaitu pembatasan berdasarkan email, lokasi geografis, dan rentang IP. Kemudian ada kebijakan akses berbasis waktu. Kemudian ada validasi perangkat dan persyaratan keamanan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan enkripsi hard drive dan file system. Oke, kemudian ada monitoring dan analytics. Nah, jadi Cloudflare ini
menyediakan fitur monitoring dan analytics untuk memantau performa dan keamanan web. Jadi di sini kita dapat melihat traffic yang masuk ke server kita, dan kita dapat melihat apakah ada lonjakan traffic. Dan di Cloudflare ini juga memiliki sistem alert. Nah, ketika server kita dibanjiri request yang banyak, si Cloudflare akan memberikan alert ke kita sehingga memungkinkan kita dapat memberikan respon cepat untuk menangani serangan tersebut. Kemudian ada Cloudflare Turnstile. Jadi Cloudflare Turnstile ini merupakan captcha yang dikembangkan oleh Cloudflare dengan pendekatan no captcha. Nah, no captcha ini berbeda dengan captcha yang umum, di mana seperti captcha milik Google atau eh, milik Google itu kita disuruh memilih gambar untuk memverifikasi bahwa kita itu bot atau bukan. Sedangkan Cloudflare ini akan secara otomatis memverifikasi. Jadi tanpa kita memilih gambar atau apa, si Cloudflare ini akan otomatis memverifikasi browser kita. Sehingga ini jauh lebih enak dan jauh lebih mudah. Kesimpulannya, Cloudflare merupakan platform keamanan web yang menyediakan perlindungan berlapis melalui CDN global, WAF, dan sistem anti DDoS. Dengan teknologi enkripsi SSL TLS dengan Cloudflare Tunnel dan Cloudflare Tunnel, platform ini mampu mengamankan komunikasi dan melindungi server dari berbagai ancaman cyber. Sistem verifikasi modern seperti Turnstile dan fitur monitoring melengkapi solusi keamanan yang ditawarkan oleh Cloudflare untuk melindungi website dan aplikasi web. Oke, mungkin itu tadi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya jika terdapat kesalahan dari materi yang telah saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.